welcome back. Selamat datang kembali di Kotak Masalah. Di video kali ini, saya akan membahas jebakan yang saya sebut jebakan burung elang. Ya, karena memang permainan ini dimulai dengan pembukaan bird dengan putih pion F3, balas hitam kuda F6, putih kuda F3, pion maju D6, putih pion B3, membuka jalur gajah. Baik teman-teman, kita mulai jebakannya dengan pion E5. Tentu di sini putih akan menerima tawaran pion hitam karena akan untung satu pion. Putih pion memakan pion, hitam pion kali pion, dan tentunya kuda makan pion. Putih unggul satu pion. Kemudian kita ancam kuda dengan gajah ke D6. Dan teman-teman, kita lihat di sini kuda punya 4 jalan untuk melarikan diri. Pertama ke G4. Tapi di sini tidak mungkin karena akan dimakan oleh gajah di C8. Kedua ke D3. Di sini juga tidak masuk akal karena menutupi dari langkah pion di baris 2 dan selanjutnya akan merusak pengembangan perwira dari putih. Tentunya kuda di sini akan bergerak ke F3 dan satu lagi ke C4. Oke teman-teman, kita bahas 2 petak putih ini, petak C4 dan petak F3 yang akan menjadi pelarian kuda. Pertama, bila kuda putih lari ke C4 dengan sekaligus mengancam balik gajah hitam di diagonal hitam, kita balas kuda dengan ke E4. Dan bila putih gajah B2, maka skakmat tidak bisa terhindarkan. Menteri skak H4, raja hitam tidak bisa kemana-mana alias tertangkap dan hanya bisa pion menutup ke G3. Tentunya gajah skak kali pion, setelah pion kali gajah, maka akan skakmat. Baiklah teman-teman, kita kembali pada posisi ini. Atau mungkin putih sudah mengetahui bila pada posisi ini menteri nantinya akan sekak ke H4 dengan menutup jalan menteri oleh pion. Teman-teman bisa menjalankan menteri ke F6 sekaligus ancaman kepada benteng di A1 dan tentunya skakmat di F2. Maka apapun yang dilakukan oleh hitam di sini tidak akan berpengaruh karena skakmat tidak bisa dihindarkan lagi. Misal kuda skak makan gajah dan pion makan kuda, dan pion putih membuka jalan kabur bagi raja sekaligus menutup benteng, maka skakmat. Apalagi di sini putih tidak mungkin memajukan pion karena jelas di sini gajah akan skakmat. Jadi langkah terbaik putih di sini dengan memakan gajah sekaligus skak dan hitam pion kali kuda. Bila pion mengancam kuda, maka menteri bisa ke F6 sekaligus mengancam benteng di A1 dan ancaman skakmat di F2. Bila gajah melindungi skakmat ke E3, maka jelas menteri makan benteng dan nantinya kuda akan dimakan pion putih. Dan atau jika pion makan kuda, ya maka menteri makan benteng. Tentunya di posisi ini masih seimbang. Atau bahkan hitam bisa memenangkan permainan karena
mendapatkan benteng putih. Dan baiklah, kembali kepada posisi pion mengancam kuda. Menteri juga bisa melakukan sekak ke K4. Teman-teman, dimana mau tidak mau Raja Hitam terperangkap dan harus dilindungi oleh pion di petak G2. Ya jelas kita kuda kali pion. Setelah pion kali kuda, maka kita ambil bentengnya. Kemudian gajah melindungi pion, maka kita ancam gajah putih. Dan jelas gajah putih di sini akan hilang. Dengan posisi ini kalian tentunya bisa akan mudah melanjutkan permainan. Oke, sobat kotak masalah, kita lanjut ke gerakan kedua dari putih. Dengan kuda mundur ke F3. Dan kita maju kuda ke G4. Baik teman-teman, bila di sini pion mengancam kuda, maka skakmat. Atau juga bila di posisi ini putih dengan naik gajah ke B2 dengan maksud nantinya memakan pion G7, maka jelas di sini kuda makan pion. Dan bila kuda ataupun benteng yang memakan pion, maka skakmat tidak akan terelakkan lagi. Contoh, misal kuda makan kuda, tentunya jelas skakmat bisa dengan menteri atau gajah. Skakmat. Jadi langkah terbaik putih di sini dengan membuka pion ke G3, pion ke G3, dan setelah kuda kali pion, benteng kali kuda, dan gajah makan pion skak. Tentu benteng ini akan hilang teman-teman dengan menutup skak. Dan lagi jalan terbaik bagi putih pada posisi ini dengan pion maju ke D3 untuk membuka jalan raja. Dan kalaupun kuda makan pion, kuda makan kuda, bila menteri skak, maka raja bisa bergeser. Gajah skak, jelas di sini pion bisa menutup. Dan tentu hitam akan makan kuda. Tentunya di sini masih seimbang. Dan jelas nantinya bisa diteruskan dengan gajah mengancam menteri. Atau bisa skak menteri ke F3. Baiklah, sobat kotak masalah, demikianlah jebakan elang Jawa. Bila teman-teman menemukan langkah yang bagus, maka silahkan teman-teman bisa komentar. Sekaligus kita belajar bersama-sama. Baik teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Semoga kalian suka. Dan salam untuk kalian para pencinta catur. Terima kasih.